Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Evan Faiz dari 11 IP 1 bersama dengan teman saya Muhammad Ridho Alfiansyah akan menjelaskan mengenai organisasi pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang, yaitu Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Saat Jepang menduduki tanah air kita, mereka menyatakan dirinya sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Ini dikarenakan Jepang tahu bahwa rakyat Indonesia sangat ingin merdeka. Jepang berusaha bekerjasama dengan para tokoh pergerakan. Cara ini digunakan agar mereka dapat merebut simpati rakyat dengan mudah lewat para tokoh. Harapannya, golongan nasionalis dan intelektual dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk melancarkan perang. Jepang sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki Empat Serangkai. Dikutip dari buku Masa Pendudukan Jepang 2018, Empat Serangkai terdiri dari Soekarno, Mohatta, Ki Haji Masyur, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik ketika perang. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Ada pimpinan pusat dan pimpinan daerah yang dibagi sesuai tingkatnya, yakni Shu, Ken, dan Gun. Pimpinan pusat dalam organisasi Putra dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat langsung oleh pemerintah Jepang. Ketua tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di tingkat nasional. Sedangkan pimpinan daerah dipimpin oleh seorang ketua daerah yang juga diangkat oleh pemerintah Jepang. Ketua daerah bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di wilayahnya masing-masing. Organisasi Putra sendiri ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah Shu, Ken, dan Gun. Shu sendiri adalah tingkatan tertinggi dalam organisasi Putra pada masa pemerintahan Jepang. Shu terdiri dari para pemimpin putra yang berada di tingkat nasional. Shu bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan dan pengelolaan organisasi putra secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah Ken, yaitu tingkatan menengah dalam organisasi putra yang terdiri dari para pemimpin putra di tingkat provinsi. Ken bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi putra di wilayahnya masing-masing dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Shu. Kemudian adalah Gun, yaitu tingkatan terendah dalam organisasi putra yang terdiri dari para anggota putra di tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan. Gun sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program organisasi putra di tingkat lokal dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ken. Kemudian ada tujuan dari Jepang sendiri untuk membentuk putra, yaitu yang pertama adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang di dalam perang. Putra memiliki tugas propaganda, yaitu untuk mempersiapkan pemuda-pemuda pribumi Indonesia agar menjadi elit yang setia kepada pemerintah Jepang. Anggota gerakan putra dididik untuk menjadi pemimpin masa depan di Indonesia dan diberikan pendidikan yang berfokus pada moral, kedisiplinan, dan kepatuhan kepada pemerintah Jepang. Selain tugas propaganda, putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi, seperti mencoba untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa pendidikan dan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi rakyat. Oleh karena itu, mereka mendirikan sebuah sekolah-sekolah, kursus-kursus, dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan, dan industri. Kemudian dengan cara ini, para pemimpin
pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat, yang pada akhirnya gerakan ini berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Banyak unsur masyarakat yang mendukung gerakan PETA ini. Di antaranya adalah Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf Telepon dan Radio, serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Kemudian ada juga kelompok pemuda-pemuda yang bergabung, yaitu Barisan Banteng, Badan Perantaraan, dan Pelajar Indonesia, serta Ikatan Sport Indonesia. Kemudian Jepang pada akhirnya menyadari putra ini lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibandingkan kepentingan Jepang sendiri. Maka pada 1944 Jepang membubarkan organisasi putra. Cukup sekian dan terima kasih dari kami berdua.